Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kembali hari ini kita bersama untuk mengupas dan mempelajari dengan sungguh firman Tuhan. Bukan untuk kita hanya bertambah pengetahuan, juga untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu yang menjadi tujuannya. Dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menunjukkan diri sebagai orang yang beriman. Karena iman tanpa perbuatan adalah yang beriman. Imannya iman natural. Imannya iman yang bersifat alamiah. Baik itu orang yang beragama atau yang belum beragama, orang yang tidak mau beragama, juga mereka memiliki iman. Iman natural. Sensus divinitas, kepekaan yang ilahi. Yang kedua, ada orang yang disebut orang yang beriman. Tetapi imannya adalah iman yang menyelamatkan. Nah, iman ini dikaruniai oleh Allah. Iman yang menjadi instrumen untuk percaya kepada Allah yang benar. Allah yang sejati. Allah yang menyatakan diri. Ini yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Instrumen iman inilah yang ditanamkan, diletakkan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang pilihannya sepanjang zaman. Iman yang menyelamatkan memberikan arahan kepada setiap orang yang dikaruniai Allah iman itu untuk percaya kepada Allah Tritunggal, percaya bahwa keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, percaya bahwa dirinya adalah gambar rupa Allah yang sudah berdosa, yang ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, percaya bahwa hanya Alkitab saja firman Tuhan, percaya akan hari depan, kehidupan setelah kematian fisik, dan mengalami hidup kekal di langit dan bumi yang baru, percaya bahwa setiap hal yang dikerjakan harus sesuai dengan kehendak Allah, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam keseharian. Iman yang menyelamatkan ini bukan keyakinan datangnya dari diri, bukan sebuah keyakinan yang datangnya dari sistem keagamaan, bukan keyakinan yang datangnya dari intimidasi atau tekanan dari sekitarnya, tetapi iman ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Nah, orang-orang yang menerima iman yang menyelamatkan ini, iman yang khusus ini, special faith ini, menjadikan orang tersebut mengerjakan segala sesuatu dengan iman. Perbuatan baiknya dilakukan dengan iman percayanya. Menolong orang, bekerja keras, mengasihi sesama, menghargai siapapun. Semua dilakukan dengan iman percaya kepada Allah Tritunggal, keselamatan di dalam Kristus, pekerjaan Roh Kudus, dan anugerah Bapa yang nyata dalam hidupnya. Dalam pelayanan, orang-orang percaya akan terdorong hatinya melakukan pekerjaan itu, baik di dalam dan melalui pelayanan di gereja, atau disebut dengan pelayanan-pelayanan gerejawi, entah itu persekutuan, atau pelayanan sosial, atau kesaksian, semuanya didasari dengan iman. Iman percaya bahwa Tuhan yang beserta dengannya, bahwa apa yang dikerjakannya bagi kemuliaan Allah, dan pusat dari seluruh pelayanannya adalah Tuhan Allah sendiri. Sementara kita bisa menikmati pelayanan, maka kita juga bisa mengerjakan pelayanan di luar gereja, di luar institusi gereja. Tidak semua orang Kristen melakukan pelayanan di dalam institusi gereja atau melalui institusi gereja. Namun demikian, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang mengalami penebusan Kristus, akan berjuang melakukan pelayanan di dalam kesehariannya, baik di dalam pekerjaannya yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, maupun di dalam masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian, saya sudah menjelaskan 4 kategori iman. Saya merumuskannya demikian. Iman natural atau iman alamiah untuk semua orang, sebagai bagian yang inherent pada diri setiap individu. Tidak menyelamatkan, berfaedah hanya untuk meyakini bahwa ada yang ilahi. Yang kedua, iman yang menyelamatkan, yang dikaruniakan Allah sebagai instrumen untuk percaya dengan pengakuan iman yang sungguh-sungguh, yang nyata berdasarkan pada pengajaran Alkitab, di dalam anugerah Allah, percaya akan Allah Tritunggal, Alkitab adalah firman Tuhan,
dan keseluruhan kehidupan pelayanan di dalam keseharian maupun dalam pelayanan di gerejawi. Yang ketiga, iman untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana iman yang sudah kita miliki dari Tuhan itu mengalami pertumbuhan, mengalami suatu kondisi yang baik, bukan hanya religiusitas saja yang nampak terlihat baik, tetapi spiritualitas juga betul-betul berkualitas. Apa bedanya religiusitas dan spiritualitas? Religiusitas sebuah kegiatan keagamaan yang terlihat dengan jelas. Sebagai orang Kristen, kita tahu dan kita menyadari bahwa ibadah kita tidak hanya hari Minggu. Ibadah kita juga tidak hanya makan, minum, tidur, kemudian bekerja di dalamnya diawali dan diakhiri dengan doa. Ibadah kita juga bukan hanya memuji-muji Tuhan. Ibadah kita adalah saat kita melakukan apa saja, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang beribadah. Ada ibadah yang komunitas yang diperintahkan Tuhan untuk kita bersama beribadah di satu tempat, di gedung yang sudah ditentukan, ibadah hari Minggu. Ada ibadah yang bersifat individu, di mana kita melakukan doa pribadi, saat teduh pribadi, puji-pujian kepada Tuhan. Ada ibadah sosial, di mana kita berbagi dengan orang-orang sekitar, melayani dan mengasihi sesama. Jadi, kita perlu untuk bisa melakukan yang sungguh-sungguh, yaitu apa? Beribadah. Beribadah berarti kita melakukannya dengan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita hidup beribadah setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa memberikan diri untuk boleh melakukan spiritualitas? Jadi tadi religiusitas. Kalau spiritualitas itu adalah sikap hati dalam melakukan apa saja dengan sungguh-sungguh. Sikap hati dalam mengerjakan apa saja dengan serius kepada Tuhan. Berpusat kepada Allah di dalam dan melalui Kristus dan mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Spiritualitas berdasarkan pada ajaran Alkitab, berdasarkan pada firman Tuhan. Dengan demikian, saudara dan saya bisa menikmati hidup yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur kalau kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Beriman karena anugerah Tuhan, dan memiliki spiritualitas yang makin lama semakin bertambah, bertumbuh, berakar, berbuah. Bagaimana supaya kita punya iman itu bertumbuh, berakar, berbuah? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman itu datangnya dari Tuhan, maka adalah penting bagi saudara dan saya untuk belajar firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menolong saudara dan saya mulai memikirkan kembali tentang keberadaan iman kita masing-masing. Apakah saya sudah memiliki iman yang bertumbuh, berakar, berbuah? Kalau di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, iman yang dimaksud memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang benar. Kalau kita membaca surat Yakobus mengenai iman dan perbuatan, iman yang dimaksud menjadi awal dan akar dari setiap perbuatan kita. Dengan demikian, saudara dan saya semakin hidup berkenan di hati Tuhan. Tentunya di dalam pertumbuhan iman kita jatuh bangun, saudara. Tidak langsung kita memiliki pertumbuhan iman yang terus meningkat. Kadang ke bawah, kadang kita mengalami persoalan, pergumulan, tetapi ketahuilah janji Tuhan. Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa yang mengasihi kita tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah membuat kita itu jauh darinya. Kitalah yang seringkali kalau jatuh menghindar darinya. Tetapi Tuhan Allah yang hidup, yang menghidupkan kita, akan selalu datang menjumpai kita, akan selalu datang membawa kita kepadanya, dan mengajak kita kembali dengannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya Tuhan mengundang, mengajak saudara dan saya, ketika kita mengalami satu pergumulan hidup, jatuh bangun kita, saat itulah sebagai gembala yang baik, yang mengajak kita dengan kuat kuasanya, dengan otoritasnya kita datang kepadanya. Dengan demikian, saudara dan saya mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Mengapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekalipun di lembah kekelaman,
sekalipun ada banyak ancaman dan tantangan, bahkan penderitaan dan kesusahan, ketahuilah Tuhan beserta dengan kita. Tidak dibiarkannya kita sendirian. Mengapa kita meyakini itu? Karena ada Allah yang berjanji. Di dalam janjinya lah kita memiliki kehidupan yang betul-betul punya pengharapan. Dan pengharapan itu bukan kosong, bukan sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Mari saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, kita belajar dari Alkitab. Apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam pembelajaran kita mengenai Alkitab? Tentunya kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Sumber pengajaran kita, sumber kerohanian kita, sumber daripada wawasan berpikir kita dari Alkitab. Kalau kita ingin membaca Alkitab, bukan hanya sekedar kita terlebih dahulu berdoa, memohon Roh Kudus memberi pencerahan, tetapi juga kita memohon supaya kita mengerti firman itu, dan kita didorong, dituntun untuk menjadi pelaku firman. Di dalam pembelajaran kita mengenai Alkitab, kita mengetahui bahwa ada 66 kitab yang ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dimulai dari Musa menulisnya di dalam tahun 1450 sebelum Masehi, dan diakhiri oleh Rasul Yohanes pada tahun 90-an Masehi. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Tuhan menyatakan firman-Nya. Tuhan menyatakan kehendaknya. Ada 31 penulis dalam Perjanjian Lama dan 9 penulis dalam Perjanjian Baru. Lengkap sudah. Tidak ada kitab yang sebelum kitab Kejadian disebut firman Tuhan. Tidak ada kitab yang sesudah kitab Wahyu disebut firman Tuhan. Hanya 66 kitab itu saja yang kita yakini dan kita terima, kita baca dan kita ikuti seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana saudara dan saya membaca firman Tuhan ini? Tentunya kita tidak membaca comot-comot ayat. Ambil satu ayat, dilepaskan kitab itu atau Alkitab itu. Maka itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik, yang benar adalah membaca keutuhan setiap kitab itu, setiap pasalnya, setiap narasinya. Jadi kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu secara berkelanjutan, satu ayat demi satu ayat, satu pasal demi satu pasal, satu kisah demi satu kisah, maka saudara dan saya akan mendapatkan hal yang sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajari kita tentang keberadaan Allah, mengajari kita tentang siapakah diri kita, mengajari kita tentang lingkungan alam di sekitar kita. Kemudian memberikan kepada kita pengertian keberadaan kita yang punya banyak kesalahan, diperbaikinya kesalahan-kesalahan kita dengan perintah-perintahnya, mendidik kita dalam seluruh kebenarannya. Nah, kalau kita membaca satu persatu bagian ayat demi ayat secara rutin, tekun, dengan penuh antusias, maka saudara akan menemukan hal-hal yang sangat esensial dalam keyakinan iman kita. Saya ingin menjelaskan, menggambarkan apa kisah yang paling besar di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Kisah pertama yang paling besar adalah kisah penciptaan. Ini menjadi sebuah realitas di dalam keyakinan iman kita, bahwa memang segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah, bukan tiba-tiba ada, atau sesuatu yang muncul dari sebuah proses evolusi seperti itu. Tapi memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah, bagi kemuliaan Allah, dengan teratur, dengan baik, dengan indah, semuanya benar-benar di dalam genggaman tangan Allah. Nah, ini kisah penciptaan. Jadi apapun yang saya dan saudara selidiki, amati, hidupi, nikmati di alam ini, semuanya adalah karya ciptaan Allah. Itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Allah, karena kita diberikan pengertian, pengenalan akan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kisah yang kedua adalah kisah kejatuhan manusia. Kalau kita membaca mulai dari Kejadian pasal 3, kita akan mengetahui bagaimana manusia dengan sengaja melawan Tuhan Allah. Kisah ini betul-betul terjadi. Sebuah fakta historis ada di bumi ini. Karena Taman Eden ada di bumi ini. Di bumi di mana saudara dan saya tinggal dan berada. Dan Adam dan Hawa berbuat dosa kepada Allah. Mulai saat itulah manusia, keturunan Adam, karena di dalam Adam berdosa. Tanpa kita minta dan tanpa kita diajari, kita sendiri punya keinginan berdosa. Berdosa kepada Allah, berbuat jahat kepada sesama, merusak alam. Itu yang terjadi sampai sekarang kita lihat kenyataannya. Dampak-dampaknya terlihat di dalam lingkungan kehidupan kita. Bahkan kita sendiri pun berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa.
Karena itu, kita memang patut dihukum oleh Allah, patut dimurkai oleh Allah. Karena kita berdosa, saudara berdosa, saya berdosa, semua berdosa. Nah, kisah ini ada di dalam Alkitab dan dijelaskan terang benderang, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, tidak disembunyikan, atau dianggap itu tidak pernah terjadi. Tidak demikian. Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara kenyataan bahwa memang manusia sudah berdosa. Kenyataan manusia memang licik dan tidak bertanggung jawab, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, merusak alam dan lingkungan sekitar. Itu sebabnya saudara dan saya tidak heran, harusnya, karena kalau kita lihat konteks sekarang, ada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi di pemerintahan. Ada orang-orang yang melakukan pengemplangan pajak dari para pengusaha-pengusaha atau orang-orang tertentu. Ada orang yang melakukan pertikaian, bahkan peperangan antar bangsa, peperangan antar etnis, peperangan antar kelompok. Ada pencurian, ada perzinahan, ada pornografi, ada porno aksi, ada bully-membuli, ada tipu-menipu, ada banyak penyesatan. Itu tidak menjadi mengherankan. Mengapa? Alkitab sudah memberikan suatu kenyataan memang manusia sudah berdosa. Bersyukurnya ada anugerah umum yang menahan kejahatan itu makin meluas, sehingga ada pemerintah yang menegakkan hukum positif, ada masyarakat yang menegakkan hukum sosial, ada hati nurani yang memberikan suatu kegelisahan kalau berbuat jahat. Nah, itu kenyataannya. Jadi, saudara dan saya bisa menyadari itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan itu berarti ketiadaan yang benar, yang baik, yang suci. Karena memang tidak ada orang yang baik menurut ajaran Alkitab. Tidak ada orang yang benar menurut ajaran Alkitab. Mengapa? Karena sudah berdosa. Menyembah manusia, menyembah bintang, bulan, dan sebagainya. Paganisme di mana-mana terjadi. Penyembahan berhala di mana-mana terjadi. Bahkan kita bisa lihat ada orang yang mempertuhankan dirinya, bahkan menganggap dirinya setara dengan Allah pencipta. Ini kan memang kenyataan. Jadi, bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Alkitab membuka ruang itu dan membacanya kita dengan terang benderang. Itulah kenyataan kejatuhan. Dan kisah itu ada di dalam Alkitab dijelaskan. Yang ketiga adalah kisah penebusan. Ini jelas intervensi Allah. Ini jelas bukti Allah peduli dengan ciptaannya. Allah telah menetapkan sebagian saja yang ditebus, dan sebagian yang diciptakannya tidak ditebus. Namun demikian, mengapa kita ditebus? Itu bukan karena pilihan saudara dan saya. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim bukan karena keinginan dirinya, bukan karena pilihannya, tapi karena Allah sendiri yang memanggilnya. Inisiatifnya datang dari Allah. Yang mengerjakan dan menuntun dia sampai ke tanah perjanjian itu Allah. Jadi Abraham sendiri mendapatkan penghargaan yang datangnya dari Allah, diberikan iman, percaya atas janjinya, dan dia beroleh yang disebut dengan hidup yang ditebus. Kisah penebusan menjadi kisah yang sangat penting untuk kita nikmati dan pelajari dari Alkitab. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, itu kita mengetahui kisah penciptaan. Kejadian pasal 3 sampai dengan 11, kisah kejatuhan. Dari pasal 12 kitab Kejadian sampai dengan pasal 20 kitab Wahyu, kita akan mendapati bagaimana Tuhan yang penuh cinta kasih dan anugerah membawa orang yang berdosa kembali kepadanya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang telah ditentukannya dalam kekekalan untuk beroleh penebusan dan mengalami hidup yang kekal. Secara perlahan dan bertahap, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menebus umatnya melalui satu orang terlebih dahulu sebagai pionir, sebagai awal dari bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menebus umatnya. Kisah penebusan dimulai dari panggilan Allah kepada Abraham, diteruskan ke Ishak, dilanjutkan kepada Yakub, dan diteruskan kepada segala bangsa, sampai nabi-nabi diutus, orang-orang pilihannya memberitakan kabar baik, dan pada waktunya, anak yang tunggal yang telah ditentukan dalam kekekalan, inkarnasi, hidup di antara umat manusia, menderita, dan kemudian menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga itu bangkit, menyatakan kemenangan atas maut, iblis, dan dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Selanjutnya, anak Allah yang bangkit itu menyatakan kemuliaannya, dan ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang kembali. Dengan demikian, kita mengetahui kisah itu, dan kisah itu dinyatakan di dalam Alkitab. Kisah itu disebut kisah penebusan. Penebusan itu adalah inisiatif dari Allah, dikerjakan oleh Allah, diterapkan oleh Kristus, diberikan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan orang-orang yang belum mengerti atau mengenal itu di Perjanjian Lama, maka mereka dengan iman percaya ada penebusan Allah. Dan kita yang ada di sini, yang sudah menyaksikan bagaimana karya penebusan Kristus, kita dengan iman percaya bahwa Kristus telah menggenapkan apa yang dirancang oleh Allah di dalam kekekalan, yang dinubuatkan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama, dan kita sesama orang percaya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai akhir zaman menerima penebusan Allah di dalam dan melalui Kristus, diterapkan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Jadi terpujilah Tuhan yang mengaruniakan kepada kita Alkitab,
Dengan pengertian yang dalam dan mendasar ini, maka kisah penebusan itu betul-betul dialami oleh banyak orang dari segala bangsa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan mandatnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk suku Yehuda atau bangsa Yahudi, tapi untuk segala bangsa. Dengan demikian kita bisa lihat bagaimana bangsa-bangsa dari wakil-wakilnya mereka yang ditentukan Tuhan beroleh keselamatan karena anugerah Allah. Kita bisa menyaksikan di setiap suku bangsa sudah banyak orang-orang pilihan yang kembali kepada Allah. Mungkin dulu mereka tidak percaya akan anugerah Allah, tidak meyakini akan karya penebusan Kristus, bahkan tidak sungguh-sungguh mengerti karya Roh Kudus. Tetapi sekarang ada banyak orang pilihan yang kembali kepada Tuhan Allah. Dari berbagai etnis, dari berbagai kepercayaan, dari berbagai kelompok. Pada waktunya kalau sudah genap, maka dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal untuk selamanya. Dengan demikian, saudara dan saya betul-betul menerima penebusan yang sempurna. Dan kisah yang terkakir di dalam Alkitab yang disebut dengan kisah penyempurnaan. Di mana langit dan bumi baru diberikan sebagai tempat untuk kita mengalami hidup yang kekal. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22 dinyatakan dengan terang benderang bagaimana kota Yerusalem yang baru turun di langit dan bumi yang baru. Dan orang-orang percaya, bersukacita, berkarya, memuliakan Allah di sana. Jadi kalau kita melihat dan membaca dan memperhatikan Alkitab sajalah yang memberikan rangkaian perjalanan sejarah alam semesta, sejarah bumi dan sekitarnya, sejarah manusia, sejarah penebusan, dan pada akhirnya hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Terpujilah Tuhan. Itu dibaca dari mana? Dari Alkitab. Itu dimengerti dari mana? Dari Alkitab. Karena sekali lagi, sumber iman, arah iman, struktur iman, isi iman kita dari Alkitab. Dan kita bersyukur karena dengan membaca firman Tuhan tiap hari, kita mengenal Allah yang kita kenal. Dan kita sapa, kita panggil, kita dekat dengannya, Bapa. Bapa di surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat sensitif dan sangat eksklusif. Bapa kami. Itu bukan Bapa semua orang. Bukan Bapa semua orang, tapi Bapa kami. Bapa orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya ada di zaman perjanjian lama setelah Adam dan Hawa, atau di zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Kami, itu berarti bukan satu orang, bukan satu etnis, bukan satu suku, bukan satu kelompok, seluruh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya kita makin bersyukur bahwa memang kita melakukan yang diperkenan Tuhan. Nah, kalau kita mau telusuri setiap kisah besar itu, kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, kisah penyempurnaan, maka kita akan makin bersyukur dan mendapatkan banyak pengajaran dari sana. Kalau kita menelusuri saja kisah penciptaan, saudara dan saya akan makin tahu, makin ngerti sedalam-dalamnya apa itu realitas di alam ini. Ada materi, gas, padat, cair. Ada tumbuh-tumbuhan, baik yang mikro maupun yang makro, yang di air maupun di darat. Ada binatang atau hewan, baik itu yang tinggal dan hidup di air, di laut, di samudra, atau yang tinggal di darat, hidup di darat. Beragam, ada yang memamabia, ya, ada yang berkaki 4, ada yang menjalar, ada yang bisa terbang, ada yang berkaki 2, dan sebagainya. Dan manusia, saudara dan saya, beragam, dengan warna kulit yang berbeda, tinggi badan yang berbeda, kemudian golongan darah yang berbeda, gen yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi semua disebut ras manusia, umat manusia. Dan kemudian yang tidak bisa kita lihat tapi ada, yaitu makhluk roh. Ada makhluk roh yang disebut dengan malaikat. Ini adalah pelayan-pelayan Allah, bahkan diberikan kepada umatnya untuk melayani umatnya. Dan juga ada makhluk roh yang melakukan tindakan kejahatan kepada Allah. Ini yang disebut dengan iblis atau satan, roh-roh jahat, yang menipu, yang mengganggu, yang mencobai manusia supaya melawan Tuhan. Ini realitas dari kenyataan kehidupan keberadaan daripada alam semesta yang diciptakan yang nyata ada. Jadi ada realitas seperti itu. Dan tiap-tiap bagian itu yang saya sebutkan tadi yang disebut dengan entitas. Entitas. Nah, tiap-tiap entitas itu tidak bisa migrasi atau berpindah entitas. Gas, cair, padat itu tidak bisa berpindah menjadi tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa berpindah menjadi binatang. Binatang tidak bisa berpindah menjadi manusia. Manusia tidak bisa berpindah menjadi malaikat. Namun, dalam keseluruhan entitas itu, dalam keseluruhan yang ada itu, ada hukum yang Tuhan taruh di dalam alam semesta ini. Namanya hukum alam. Jadi, dalam sistem kehidupan di alam semesta ini ada banyak hukum. Hukum itu yang mengatur hubungan antar entitas, hubungan
di dalam entitas, hukum tiap-tiap individu pada entitas, dan hukum itu diatur supaya ada suatu saling kebutuhan. Saudara dan saya pasti butuh makan minum. Saudara dan saya juga diwajibkan untuk mengelola bumi, memelihara bumi dengan baik. Saudara dan saya juga pasti butuh pakaian, butuh rumah, tempat teduh. Semuanya itu dikelola oleh kita dari alam. Dan alamnya harus kita pelihara dengan baik. Tidak ada pencemaran udara, tidak ada pencemaran suara, tidak ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan sebagainya. Dan kalau kita melakukan pencemaran-pencemaran itu terjadi karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi dalam konteks kisah penciptaan, kita bisa tahu bagaimana Tuhan mengatur semuanya dengan baik, indah, dan betul-betul semuanya bermanfaat. Sayangnya, kita berdosa kepada Tuhan Allah. Sayangnya kita yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mengabaikan itu. Bahkan ada yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah masih saja melakukan kerusakan terhadap lingkungan, masih saja meremehkan sesama manusia, masih saja menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia yang lain. Sesama manusia kita harus saling mengasihi, sesama manusia kita harus saling menghargai, sesama manusia kita harus saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling memberi. Karena itu kenyataan yang harus kita hidupi di bumi ini, sesama umat manusia. Nah, kalau kita membaca kisah penciptaan, kita makin sadar bahwa apapun di alam semesta yang diciptakan Allah tidak boleh disembah. Hanya Allah yang disembah. Jadi tidak ada mediator lain yang membuat kita menjadi kagum kepada Allah. Misalnya, kalau saya percaya kepada Allah, lalu saya buat sebuah simbol, sebuah tempat, sebuah alat untuk menjadi media saya untuk menyembah Allah. Tidak demikian karena semuanya itu adalah ciptaan. Buatan kita juga, ciptaan Allah juga, jadi langsung direct kepada Allah. Namun, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, bagaimana manusia memiliki kesalahan di dalam beribadah? Arahnya salah, objek penyembahannya salah, dan merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling dekat dengan Tuhan. Padahal semua standpoint-nya salah. Karena antroposentris, saya menentukan sendiri. Sayalah yang menentukan mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah. Mengapa saya bisa menentukan sendiri? Ya karena saya merasa diri saya adalah orang yang menjadi tuan atas hidup saya. Dan itulah orang-orang yang terlihat jelas kejatuhannya. Kalau kita sebagai ciptaan tahu betul bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah pencipta langit dan bumi. Kita tidak bisa arogan, merasa diri paling benar, paling baik. Kita kenyataannya berdosa. Kita tidak mampu total berjumpa dengan Tuhan oleh karena kita sudah berdosa. Kita tidak mampu total untuk menyembah Tuhan yang benar, yang baik karena kita sudah berdosa. Jadi bagaimana kenyataan seperti itu? Ya, maka tidak heran ada 4.300 lebih keyakinan kepercayaan di seluruh dunia yang berupaya untuk mendirikan keyakinannya dan merasa ini yang paling benar, ini yang paling baik, ini yang paling oke. Masing-masing. Entah dia pengikutnya banyak, entah pengikutnya sedikit, bahkan mungkin makin lama makin banyak, mungkin makin lama makin sedikit, keliru, walaupun nampak benar. Ini yang menjadi kesulitan besar bagi kita untuk menilai dan memperbaiki orang-orang yang seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kenyataan bahwa kita tidak mampu total dan kita sudah rusak total itu? Ya tentu hanya ada satu jalan dari Tuhan sendiri. Bukan dari kita. Kita tidak mungkin datang kepada Allah. Tidak mungkin ada manusia yang turun naik ke surga. Kalau sudah naik ke surga, ya nggak mungkin lagi mau ke bumi ini, karena bumi penuh dengan kejahatan dan keberdosaan. Maka itu adalah irasional kalau dia bisa pergi ke surga, lalu dialog dengan Tuhan Allah, lalu dia turun lagi ke bumi. Itu adalah sesuatu yang irasional dan memang betul-betul nggak masuk akal. Bukan hanya nggak masuk akal, itu namanya mengada-ada, halusinasi, imajinasi, bahkan itu adalah sesuatu hayalan saja. Kita nyata-nyatanya ada di bumi ini. Kalau sudah meninggal, ya tubuh kita dikebumikan, debu menjadi bagian daripada tubuh kita nantinya, dan roh kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang orang yang turun naik, turun naik, turun naik. Ya, itu menjadi sesuatu lelucon keagamaan. Tetapi, saudara dan saya mesti memahami betul, Allah lah yang datang ke bumi, Allah lah yang intervensi ke bumi, Allah lah yang menyatakan dirinya, memanggil Abraham, menentukan apa yang seharusnya Abraham lakukan. Dan ia patuh. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Dari ketidakmengertian, dari ketidaktahuan, dari tidak ada kejelasan, sampai ia dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan. Menyadari memang Allah yang patut disembah. Dan Allah menyatakan dirinya dengan nyata benar. Dari situ kita belajar bagaimana kita yakin betul kalau saya, saudara, orang-orang percaya, orang-orang pilihan, yang kita kenal disebut sekarang sebagai orang Kristen, maka semuanya dari Allah yang menebus. Semula dan semuanya berawal dari Allah yang intervensi. Allah menyatakan dirinya. Allah membawa orang kembali kepadanya. Ishak ditentukan Allah sebelum Ishak ada. Yakub ditentukan Allah sebelum Yakub ada. Dan keturunan Israel ditentukan Allah sebelum mereka ada. Begitu juga dengan nabi-nabi, bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes dituliskan, bukan kamu yang memilih aku, hai murid-murid, tapi aku yang memilih kamu. Jadi murid-murid itu dipilih oleh Tuhan sendiri.
Yohanes, Yakobus, Petrus, Simon, Andreas, dan semua orang-orang yang dipilihnya, termasuk saudara dan saya. Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Kapan pilihan itu? Pilihan itu dalam kekekalan. Kapan dieksekusi pilihan itu? Di dalam sejarah hidup kita. Dan itu menjadi nyata. Sehingga kita yang ditentukan Tuhan, dipanggilnya, kita diberikan hati yang baru, oleh karena kita diberikan anugerah secara khusus dan diletakkan di dalam hati kita iman yang menyelamatkan. Dengan demikian, saudara dan saya mendapatkan satu status yang baru. Bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan Allah di dalam dan melalui Kristus. Walaupun dalam konteks kehidupan kita, saudara dan saya, dalam proses pengudusan terus-menerus sampai kematian tiba. Dan ini menolong kita untuk mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja, membawa kita kepada seluruh kebenarannya, mengarahkan kita untuk fokus berpusatkan kepada Kristus, dan bersyukur untuk segala anugerah Allah. Jadi kita bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam kisah penebusan ini? Ya tentu kita tetap bekerja sebagaimana layaknya Tuhan perintahkan kita untuk mengelola bumi, memelihara bumi, bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Kita juga terus-menerus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Siapa tahu di antara orang-orang yang kita jumpai, entah kita berjumpa langsung secara fisik, maupun berjumpa melalui media cetak, media elektronik, media sosial, atau kita jumpai di dalam pengertian namanya, kita doakan siapa tahu ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, belum sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita memberitakan kabar baik, menyatakan kasih Allah, orang-orang tersebut kembali kepada Tuhan. Mengapa mereka bisa kembali kepada Tuhan? Ya tentu karena mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Terpujilah Tuhan. Karena itu saudara dan saya di dalam keseharian jangan melakukan tindakan yang menghakimi nasib kekekalan seseorang. Seseorang yang belum meninggal, kita tidak bisa menentukan ini masuk surga atau masuk neraka. Ini orang yang disebut orang pilihan atau tidak. Kita hanya punya tugas memberitakan kabar baik, bekerja sebaik-baiknya bagi banyak orang. Kita hanya tugasnya sampai di sana. Soal nasib kekekalan orang lain, biarlah Tuhan yang menyatakannya. Kalau di akhir hidupnya orang jahat itu bertobat, terima Tuhan Yesus, itu anugerah, dan tentunya karena Tuhan telah menetapkan. Kalau saya benar-benar menikmati anugerah Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau ada orang misalnya pindah-pindah agama, pindah-pindah keyakinan, biarkan saja. Tak usah kita repot dan ribut. Kenapa? Pertama, dia manusia, punya kebebasan untuk memilih dan menentukan keagamaan dan kepercayaannya. Yang kedua, kalau dia bukan orang pilihan, pindah kemana saja pun tidak berdampak apa-apa pada nasib kekekalannya. Ketiga, kalau dia orang pilihan, maka pada akhirnya, pada waktunya menjelang akhir hidupnya, atau di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, dia akan kembali kepada Tuhan Allah dengan cara-cara yang ajaib. Kita tidak bisa intervensi cara Tuhan membawa orang kembali kepadanya. Yang keempat, tetaplah berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang berbeda. Karena dengan demikian, kita disebut anak-anak Allah yang membawa damai dan sejahtera. Membawa damai berarti kita bukan troublemaker, membawa sejahtera berarti kita tidak memiskinkan orang. Nah, kalau membawa damai, saudara dan saya berarti diberikan sebuah otoritas untuk apa? Memperdamaikan konflik persoalan hidup. Maka saya sangat tidak suka namanya peperangan. Saya tidak senang namanya debat kusir. Apalagi melecehkan, merendahkan kepercayaan agama lain, kepercayaan lain, itu tidak ada manfaatnya. Kalau orang-orang lain menyerang keyakinan iman saya atau keyakinan kepercayaan saya, biarlah Tuhan yang mengadili dan menghakimi dan menghukum. Tetapi saya punya satu sikap adalah mengasihi. Mengasihi bukan berarti meniadakan keadilan Tuhan. Andai kata pihak berwenang tidak melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melecehkan keyakinan saya, tidak melakukan tindakan untuk menentukan keadilan bagi orang-orang yang meremehkan, melecehkan saya atau menghina saya hanya mengadu kepada Tuhan yang berdaulat. Kiranya Tuhan menghukum seperti kota Sodom Gomora atau seperti air bah. Tuhan itu adil. Jadi tidak perlu kita punya tindakan untuk melakukan pembalasan, karena pembalasan ada di dalam Tuhan. Karena itu saudara, kalau ada orang yang pindah-pindah, biarkan saja dan jangan menghakimi mereka. Biarkan, doakan, bersahabat, membangun persahabatan. Yang kedua, kita juga harus berhati-hati. Jangan pula kita memakai nama, istilah, atau keyakinan, kepercayaan orang lain. Biarkan saja. Kita tidak perlu meminjam istilah atau memakai konsep dari keyakinan agama lain, kepercayaan lain, apapun itu. Kita punya sumber yang valid, kita punya sumber yang akurat, kita punya arah dan struktur isi yang benar-benar datangnya dari Tuhan, dari yang lain. Kalau saudara dan saya belajar ilmu pengetahuan, entah itu ilmu pengetahuan sains, humaniora, sosial, seni, silakan dipelajari dari alam ini. Silakan mendapatkan banyak segala kebenaran Allah. Karena kita punya prinsip, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tetapi kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran untuk kita menjalani kehidupan yang damai tadi. Tidak membawa suatu konflik. Demikian juga di dalam keseharian kita membawa sejahtera.
Kalau saudara dan saya melihat ada yang susah, berbagilah. Kalau saya susah, kalau saya tidak susah, tetaplah berbagi. Kalau saya dalam keadaan susah, entah tidak punya uang, tidak punya harta, apa yang ada pada saya kita bagi. Tidak perlu mengemis, tidak perlu meminta-minta. Ya, kalau saudara memberi, berilah dengan penuh sukacita. Tapi kalau saudara itu tidak memberi, itu adalah hak saudara. Karena itu saudara damai dan sejahtera. Nah, kembali kepada karya pendamaian dan kesejahteraan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kita bersyukur kalau karya kedamaian dan kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berhenti di bumi ini. Itu akan berlanjut sampai langit dan bumi yang baru. Dan kalau itu terjadi dalam diri kita, kita akan menikmati selama-lamanya. Kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Pada waktu kedatangan Tuhan kembali, maka paling tidak ada 4 hal yang akan terjadi. Yang pertama, tentunya ada kebangkitan. Kebangkitan orang yang hidup dan yang mati. Kebangkitan ini dinyatakan. Jadi pada waktu kebangkitan itu, maka orang-orang yang mati pada waktu Adam sampai dengan akhir zaman mengalami kebangkitan. Menerima tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini tidak diketahui apakah ini dari debu tanah lagi, atau tubuh yang lama itu dipulihkan, atau tubuh yang baru ini berasal dari materi yang lain. Yang pasti ada tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini untuk siapa? Untuk semua orang. Karena namanya manusia, itu ada tubuh, ada rohnya. Manusia makhluk tanpa tubuh, itu roh, malaikat. Tubuh tanpa roh, itu hewan. Saudara dan saya adalah manusia, pasti ada tubuh, ada roh, menyatu, dan tidak terpisah, begitu terpisah mengalami kematian. Itu sebabnya dibangkitkan. Waktu dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang disebut dengan tubuh untuk kita melakukan atau mendapatkan. Yang ketiga, bagi orang pilihan yang seumur hidupnya di bumi ini, percaya, meyakini dengan sungguh berdasarkan anugerah Allah, beriman kepada Kristus, dan sungguh-sungguh menikmati hidup bersama dengan Kristus oleh Roh Kudus, dan mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan benar seperti yang dikehendaki Bapa, maka ia di dalam kasihnya, di dalam penetapannya mengaruniakan tubuh kemuliaan. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus dikaruniakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa lagi, yang tidak akan mengalami keterpisahan dengan roh yang sudah ditebus itu, yang roh yang sudah menanti kebangkitan itu. Jadi tubuh kemuliaan diberikan pada hari kedatangan Tuhan. Kemudian bagi orang yang tidak percaya, yang ditentukan binasa dari kekekalan, yang diciptakan dan pada akhirnya mengalami kematian kekal, orang-orang tersebut dibangkitkan, diberikan tubuh yang binasa, tubuh yang tidak mulia. Tubuh orang-orang itu akan bersama dengan iblis dan roh jahat di api neraka yang disediakan oleh Tuhan dan dinyatakan kehendak Allah di sana, yaitu penghukuman. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah penghukuman. Penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya dan hidup kekal untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Jadi pada hari kedatangan Tuhan, satu momen yang penting dalam segala kemuliaannya, anak Allah kembali lagi untuk menyatakan kehendaknya, memulihkan, menebus sempurna semua umat pilihannya, dan menghukum secara total, secara utuh, dan selamanya orang-orang jahat. Dan itulah kisah-kisah di dalam Alkitab. Saya sudah jelaskan dari awal mengenai kisah penciptaan, kisah kejatuhan, dan kisah penebusan, serta kisah penyempurnaan. Seluruhnya ada dalam Alkitab. Kalau kisah Kejadian, pasal 1, pasal 2, itu bicara penciptaan, yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Dan Wahyu pasal 21-22, itu 2 pasal dan menjelaskan tentang kisah penyempurnaan. Dan kemudian ada di tengah-tengahnya kisah kejatuhan, dan lebih banyak lagi bicara tentang kisah penebusan. Dengan demikian, saudara bisa dengan lengkap mendapatkan rangkaian ringkasan pengertian. Karena itu, bacalah Alkitab. Bacalah dengan teratur. Jangan comot-comot ayat. Nah, waktu membaca Alkitab, kita akan tahu teks itu. Kita akan tahu teks itu. Huruf kata kalimatnya. Yang kedua, kita akan membaca dan mengertinya dengan pengertian, oh ini ada konteksnya. Waktu baca kita tahu konteksnya nih. Ini ditulis kapan, oleh siapa, untuk apa, di mana, apa maksudnya pada konteks itu, dan apa pelajarannya untuk kita. Maka kalau kita baca Alkitab, ada konteksnya. Tiap ayat itu satu keseluruhan ada konteks. Ada konteks dekatnya Alkitab, ayat-ayat itu. Ada konteks budayanya, ada konteks zamannya, ada konteks penulis dan pembaca mula-mula. Dan yang ketiga ada maknanya. Jadi makna ini kita dapat dari mana? Dari teks dan konteks. Oh, maknanya ini. Ini makna tunggal, orisinal. Dari sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka dari 1-2 ayat itu kita bisa tahu bahwa ada Allah yang mencipta, ada ciptaan langit, bumi, dan segala isinya, dan ada firman yang menyatakan keteraturan, kehidupan, dan sebagainya. Itu maknanya. Jadi makna ini orisinil.
pada teks itu. Lalu kemudian penerapannya, aplikasi. Apa yang kita perlu terapkan? Ya, kita perlu terapkan menyembah Allah, bukan menyembah ciptaan. Menghargai ciptaan, memelihara, menjaganya. Dan harmonis di dalam hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama, dan tentunya berasaskan pada hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita dan kita ciptaan. Nah, itu aplikasi. Nanti diajarkanlah kepada kita bagaimana kita melakukan itu dengan baik.